Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Apa kalian masih dalam keadaan sehat? Ya. Ya. Sehat. Kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Saat ini kita masih berada pada masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jadi Ibu minta pada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa saja 5M-nya? Mencuci tangan, Bu. Menjaga jarak. Memakai masker. Iya. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir itu adalah mencuci tangan ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk hari ini Ibu minta Jaya untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Jaya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Jaya sudah memimpin temannya berdoa. Nah, tadi Ibu sudah tadi Ibu sudah membagikan membagikan pranala untuk presensi kehadiran kalian. Bentar nih masih muter ya. Nah, Ibu sudah membaca. Nah, sudah. Tadi keluar lagi Ibunya ya. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan pranala untuk presensi kehadirannya. Nah, sudah diisi itu tadi presensi kehadirannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua mengisi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ada yang belum mengisi? Sudah. Terima kasih Bu. sudah mengisi presensi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih sudah mengisi presensi kehadirannya. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini siapa yang mau menyanyikan lagu wajib nasional? Saya, Bu. Ya, Rizky mau menyanyi lagu apa sayang? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Ya, lagu yang bersemangat untuk pagi hari. Silakan Rizky menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang lain disimak ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, Sudah, terima Bu. kasih. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rizky-nya dulu. Iya, bagus sekali Rizky ya. Sudah bisa menyanyikan lagu wajib. Meski masih agak sedikit pas, nanti dipelajari lagi biar suaranya lebih pas ya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya kita lanjutkan dengan tepuk PPK dan salam PPK untuk memantapkan karakter dan agar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, siapa yang mau membantu Ibu memimpin tepuk PPK dan salam PPK-nya? Saya, Bu. Nah, siapa?
Saya, Bu. Ya. Wih, Rizky yang lain dulu. Abi coba pimpin temannya tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Langsung salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, terima kasih Abi sudah memimpin temannya tepuk PPK. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, iklan. Lagi, selain iklan kita belajar apa lagi? Organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ya, kita belajar tentang iklan dan hewan pencernaan pada organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada yang masih ingat apa pengertian dari iklan? Saya, Bu. Iya, Rizky, apa pengertian dari iklan, sayang? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi produk atau jasa yang disampaikan melalui media tertentu. Bagi orang yang berkecimpung di dunia bisnis, pasti tidak asing dengan iklan. Ya, iklan itu segala jenis promosi di media tertentu. Kalau organ pencernaan hewan ruminansia, apa saja organ pencernaannya? Mulut, Lagi. lidah, Iya. Lambung. Iya. Mulut, lidah, kerongkongan, lambung. Ada juga saliva atau air liur, jangan lupa ya. Itu harus diingat. ya Bu. Ya. Nah, bagus sekali kalian itu masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin. Nah, untuk hari ini, sebelum Ibu lanjut, tolong yang sudah selesai berbicara bisa dimatikan mikrofonnya agar pembelajaran tidak terganggu ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, melalui penggunaan metode problem-based learning pada Zoom Meet berbantuan WA Group dan Google Form, siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi secara klasikal, berbantuan LKPD, siswa dapat merumuskan hasil analisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Terus yang ketiga, setelah mengamati media audiovisual, referensi dari berbagai sumber yang relevan, dan diskusi secara klasikal, siswa dapat menganalisis organ pencernaan pada manusia dan fungsinya dengan teliti. Terus yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat merancang poster organ pencernaan pada manusia dengan benar. Jadi hari ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu organ pencernaan pada manusia dan fungsinya serta iklan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, sampai di sana sudah jelas? Sudah. Ya, sekarang kita akan segera mulai pembelajarannya ya. Nah, coba diperhatikan lagi. Nah, kita sekarang akan memasuki ke tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Kok ini jadi coret-coret begini ya? Bentar dulu. Nah ya. Nah,
Itu gambar apa itu yang tampil di layar kalian? Iklan, Bu. Iklan. Anak makan. Nah, itu gambarnya disebut dengan iklan. Iya, benar sekali. Itu adalah gambar iklan. Apa saja yang kalian lihat di iklan tersebut? Anak kecil makan sama makanan bergizi. Ya, ada anak kecil makan, terus makanan bergizi. Apa lagi yang ada? Tulisan. Ya, tulisan. Nah, di sana itu ada gambar dan ada tulisan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, informasi apa yang kamu dapat dari iklan itu? Bisa enggak kamu menentukan informasinya? Bisa. Bisa, ya. Ada Bisa, yang Bu. bisa, ada yang belum. Nanti bersama-sama kita akan mencari informasi apa yang disampaikan oleh iklan tersebut. Terus, selanjutnya Ibu mau nanya lagi. Nah, itu gambar anak itu sedang ngapain dia? Apa yang dilakukan anak dalam gambar tersebut? Makan. Makan. Nah, kemana anak tersebut memasukkan makanan? Ke mulut. Ke mulutnya. Apa yang terjadi pada makanan yang dimakan anak tersebut setelah masuk ke dalam mulutnya? Dikunyah. Setelah dikunyah, Telan. ditelan. Setelah ditelan, Masuk ke kerongkongan. iya, masuk ke kerongkongan. Setelah itu, Masuk ke Nah. lambung. ya, makanan itu akan mengalami proses pencernaan makanan. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama di sini dua permasalahan kita yang tadi. Nah, kita punya dua permasalahan hari ini. Yang pertama itu informasi apa yang disampaikan iklan tersebut, dan yang kedua, apa yang terjadi pada makanan setelah makanan tersebut masuk ke dalam mulut. Sudah siap kita untuk menemukan solusi dari permasalahan ini? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nah, sekarang kemarin itu Ibu sudah membagikan pranala untuk bahan ajar dan pranala untuk LKPD-nya. Nah, sudah diunduh bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, bagus sekali. Terima kasih. Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini tulis sendiri dia. Nah, sekarang kenapa ini? Udah. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mulai memecahkan permasalahan yang pertama, yaitu informasi yang terkandung dari iklan. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat dulu yuk tentang iklan. Nah, kita ingat-ingat tentang iklan. Yang pertama kita ingat kembali tentang pengertian iklan. Siapa yang masih ingat pengertian dari iklan? Ya, Bu. Siapa? Ya, coba. Tadi sudah Rizky, sekarang Jaya. Apa pengertian iklan? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi produk atau jasa yang disampaikan melalui media tertentu. Bagi orang yang berkecimpung di dunia bisnis, pasti tidak asing dengan iklan. Ya, iklan itu adalah segala bentuk promosi atau berupa produk atau jasa yang disampaikan melalui media tertentu. Nah, di mana biasanya kalian melihat iklan? TV. Televisi. Internet. Majalah. Ya, ada yang lihat di televisi, di internet, di majalah. Nah, televisi, internet, dan majalah tersebut adalah media untuk menyampaikan iklan. Nah, sudah jelas kan? Sudah tahu sekarang kalau televisi, internet, dan majalah itu adalah media untuk menyampaikan iklan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu jenis-jenis iklan. Sekarang Ibu tanya, kalau iklan berdasarkan isinya ada berapa jenis? 3, Bu. 3. Apa saja jenisnya? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Coba Abi. Coba Abi. Iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman, Bu. Iya, ada iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman. Tepat sekali, bagus jawabannya Abi ya.
Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan iklan penawaran? Iklan penawaran itu yang bagaimana? Iya. Iklan yang penawaran. Ya, barang Rizky. atau Iya. Untuk menawarkan Iklan- produk. Ya, Rizky, barang coba. atau jasa. Iya, iklan penawaran itu adalah iklan yang tujuannya itu untuk menawarkan barang atau jasa. Jadi ini termasuk iklan niaga. Nah, terus ada juga iklan layanan masyarakat itu yang bagaimana? Bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan. Iya, bagus sekali Rizky. Ya, iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk memberikan pencerahan atau penjelasan ya. Kalau iklan pengumuman itu yang bagaimana? Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat. Ya, dia itu menarik masyarakat, memberikan pengumuman atau pengetahuan. Nah, itu iklan tadi berdasarkan isinya. Nah, terus kalau iklan berdasarkan tujuannya, ada berapa jenis? 2. Ada 2. Apa saja jenisnya? Iklan Iklan komersial, iklan non komersial. Ya, ada iklan komersial dan ada iklan non komersial. Yang komersial yang bagaimana? Ya. Iklan komersial itu yang bagaimana? Adalah untuk meningkatkan penjualan. Ya, tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan agar mendapat apa dia? Keuntungan, Bu. Iya, tujuan dari iklan niaga itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau iklan non komersial itu untuk apa dia? Tujuannya? Iklan yang dibuat Ya, dibuat dengan memberikan informasi mengenai isu. Iya, kalau iklan non komersial itu tujuannya memberi informasi, tidak untuk mencari keuntungan. Bagus sekali Rizky jawabannya. Nah, yang terakhir itu ada jenis iklan berdasarkan medianya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang media. Ada berapa jenis iklan berdasarkan medianya? Ada berapa? 4, Bu. 4. Apa saja Rizky? Iklan media cetak, iklan Terus? elektronik, iklan internet, iklan luar ruangan. Iya, bagus sekali Rizky jawabannya. Itu ada 4 jenis iklan berdasarkan medianya. Ada media cetak, ada iklan elektronik, terus ada iklan internet, ada iklan luar ruangan. Nah, kalau iklan yang iklan media cetak yang bagaimana? Di mana dia ditulis iklannya? Kalau Majalah, iklan Bu. di majalah. Iya, majalah, koran ya. Kalau iklan elektronik, di mana biasanya dia ada? Televisi, Televisi. handphone, Iya, bagus televisi, bagus sekali. Kalau iklan internet di mana? handphone, Bu. Di HP. Iya, itu bisa dia ada di website, di media sosial. Itu tidak selalu di HP ya, bisa di laptop juga ya. Nah, terus kalau iklan luar ruangan? Jalanan, Bu. Di jalan. Ya, itu biasanya ditempel, yang ditempel-tempel itu ya ada di Poster, Bu. buku, ada yang besar-besar di jalan itu namanya iklan luar ruangan. Nah, selanjutnya itu tadi jenis-jenis iklannya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan. Apa saja ciri dari iklan? Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri iklan? Ayo, Saya, siapa? Ya, Bu. Ya, coba Dina. Saya, Bu. Ya, Dina dulu, Dina ya. Iklan dikemas dengan menarik. Ya, terus iklan dikemas dengan menarik. Yang lain? Siapa yang bisa menyebut? Bahasa yang digunakan Artinya Iya, mudah Rizky dulu. dipahami. Rizky dulu. Apa tadi Rizky? yang ditawarkan. Apa? Coba diulang. Iklan bersifat informatif, artinya iklan harus bersifat menerangkan khususnya tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Iya, iklan itu bersifat informatif ya. Dia itu menerangkan khususnya tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, apalagi ciri-ciri iklan? Iklan dikemas dengan menarik. Ya, iklan Bahasa dikemas yang menarik sudah. Ya, Dina.
mudah dipahami. Iya, bahasa iklan itu harus mudah dipahami. Terus lagi. Kan bersifat persisif atau mengajak. Ya, iklan itu harus Objektif. bersifat mengajak ya. Lagi satu. Iklan Bagaimana? mempunyai isi yang jelas, singkat, menarik, objektif, dan tidak menyinggung salah satu Iya. pihak. Iklan itu harus isinya itu harus jelas, singkat, jujur, objektif, dan menarik ya, tidak menyinggung. Iya, bagus sekali. Itu ciri iklan itu ada 5 ya, anak-anak ya, ada 5 ciri iklan. Yang pertama, iklan itu harus mempunyai isi yang jelas, singkat, jujur, menarik, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Yang kedua, iklan bersifat informatif. Itu artinya harus menerangkan khususnya tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam iklan selalu mudah dipahami. Nah, itu artinya iklannya itu jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele sehingga sulit dipahami oleh pembacanya. Yang keempat, iklan dikemas dengan menarik. Nah, kalau iklannya tidak menarik, nanti kan orang tidak tertarik untuk menyimak iklan tersebut. Yang kelima, iklan bersifat persuasif atau mengajak. Nah, itu maksudnya untuk menarik simpati audiens sehingga mau mencoba produk yang diiklankan. Nah, sudah jelas dulu tentang ciri-ciri iklannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Informasi apa sih yang disampaikan iklan tersebut? Sekarang kita kembali ke iklannya ya. Kita kembali lihat iklannya. Nah, sebelum kita mulai menyimpulkan informasinya, terlebih dahulu kita lihat dulu kata kunci dari iklan tersebut. Kata kunci dari iklan ini apa saja? Makanan Makanan yang sehat. Makanan sehat. Iya, Optimal. makanan sehat. Nah, untuk apa makanan sehat itu? Menjaga kesehatan tubuh. Menurut iklan, untuk apa makanan sehat, sayang? Yang ini. Makanan sehat mengandung karbohidrat, Bu. Ya, makanan sehat itu yang mengandung karbohidrat, itu kandungannya. Terus kalau fungsi makanan sehat menurut iklan itu apa, sayang? Makanan sehat membantu tubuh kembang optimal. Iya, makanan sehat itu membantu tubuh kembang optimal. Nah, seperti kalian itu masih masa pertumbuhan, jadi kalian harus mengkonsumsi makanan sehat agar tumbuh kembang kalian optimal. Itu kata kuncinya, makanan sehat membantu tumbuh kembang optimal dan yang dikandung dalam makanan sehat tersebut. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan informasi dari iklan ini? Saya, Bu. Ya, coba Rizky. Makanan sehat membantu tumbuh kembang optimal. Makanan sehat mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serat, air. Iya, bagus sekali jawabannya Rizky. Ada yang punya pendapat yang berbeda dengan Rizky? Tidak, Bu. Ya. Sama. Ya, sama. Ya, informasi dari iklan ini kita bisa tahu kalau makanan sehat itu membantu tumbuh kembang optimal. Nah, makanan yang sehat itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh iklan tersebut. Nah, permasalahan yang pertama sudah ketemu solusinya. Kita lanjut ke permasalahan kita yang kedua. Nah, kita dulu ya. Nah, terus kita mulai ke yang kedua. Nah, sekarang kita
permasalahan kita yang kedua, yaitu apa yang terjadi setelah makanan masuk ke dalam mulut ya. Nah, kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber yang relevan. Bisa dari bahan ajar yang sudah Ibu share, terus bisa dari buku siswa atau buku-buku penunjang yang kalian bawa. Terus kalian juga bisa mencari sumber referensi dari internet, ya sudah bisa kan? Atau kalian juga bisa menggunakan video yang akan Ibu tayangkan ini untuk membantu kalian dalam menganalisis permasalahan kita saat ini ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Dulu Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian analisis. Apa yang terjadi pada makanan setelah makanan tersebut masuk ke dalam mulut. Silahkan kalian tuliskan analisisnya, hasil analisisnya di LKPD. Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Nah, Bu, sudah kan kalian sudah mengunduh LKPD-nya? Sudah diunduh? Sudah, Bu. Nah, kalian sudah mengunduh LKPD-nya, sudah di-print kan? Sudah, Bu. Sudah. Kelihatan yang Ibu sudah kelihatan? Kelihatan. Nah, ini adalah LKPD-nya. Sekarang silahkan kalian di sana ada menganalisis tentang organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya. Nanti kalian tuliskan di sini ya, apa yang kalian temukan dari hasil analisis kalian tersebut. Sudah jelas? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, di sana ada kolomnya. Kolom untuk hasil analisisnya sudah ketemu sayang? Hasil analisis organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silahkan kalian tuliskan hasil analisis kalian. Kalian bisa lihat dari video ini, juga kalian bisa mencari bantuan sumber lain dari berbagai referensi yang ada. Sudah siap untuk menganalisis? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan share videonya. Silahkan kalian analisis tentang sistem organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kemudian kalian tuliskan hasil analisisnya pada LKPD yang sudah disediakan. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk yang sekarang Ibu akan memutarkan videonya. Bagi yang mikrofonnya masih hidup, tolong dinonaktifkan agar tidak mengganggu, ya. Nah, silahkan disimak videonya, kemudian tuliskan hasil analisisnya. Selamat menyimak. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan.
Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya,
Karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah MAH. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Udah disimak dari videonya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah dicatat hasilnya apa saja organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas yuk. Nah, udah kelihatan? Sertifikatnya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, apa yang terjadi pada makanan setelah masuk mulut? Itu tadi ya. Nah, ada apa saja organ pencernaan pada manusia menurut video tadi, menurut informasi yang sudah kalian dapat dari video, dari bahan ajar, terus dari sumber-sumber lain dari internet, apa saja organ pencernaan pada manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, Mulut, usus halus, lambung, usus halus. Ya, satu-satu. Siapa yang bisa menyebutkan satu-satu? Coba Jaya. Coba Jaya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ya, dan jangan lupa yang terakhir tadi apa? Tidak Ibu tuliskan di sini yang nomor terakhir. Untuk mengeluarkan sisa pencernaan apa namanya? Anus, Bu. Anus. Ya, bagus sekali anus. Jangan sampai lupa itu. Sekarang kita akan bahas ini, kita akan diskusikan ini satu persatu ya. Nah, ini dia organ pencernaan manusia ya. Ada yang namanya mulut. Nah, ini mulutnya. Terus ada kerongkongan atau esofagus. Terus ada lambung. Usus halus, usus besar. Di dalam usus besar itu ada rektum, terus anus ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Nah, mulut dulu. Nah, ada apa saja di dalam mulut yang terlibat dalam pencernaan? Ada apa? Gigi lagi. Mula. Ya, jangan lihat ini. Ya, ada gigi, lidah, dan apa lagi satu? Untuk Langit-langit. Langit lunak. ya, kalau di gambar ini ada gigi, gusi, nula, lidah, langit-langit keras, langit-langit lunak. Nah, dari mulut ini yang berperan dalam organ pencernaan itu apa? Yang mana saja? Gigi. Gigi, terus Lidah. lidah, lagi satu, Langit-langit. ludah. Ya. Dari bagian mulut tersebut yang berperan dalam pencernaan itu adalah gigi, lidah, dan ludah ya. Nah, terus sekarang gigi. Siapa yang Halo, untuk yang tidak dipakai mikrofonnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu teman yang lain ya. Abimanyu, itu tolong sayang itu. Ya Tuhan, jangan main-main terus. Itu tolong itu diperhatikan itu baik-baik materinya. Jangan sampai gini. Apa namanya? Kamu percuma belajar tapi tidak ada yang nempel di kepalanya ya. Kita lanjut lagi yang lainnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam mulut itu ada beberapa yang berperan dalam sistem pencernaan makanan. Apa saja yang berperan dalam pencernaan makanan? Lidah, Bu. Lidah lagi. Gigi. Gigi lagi. Lambung. Enggak di mulut dulu sayang, kok langsung lambung. Ulah. Ada gigi, lidah, dan ada air liur atau ludah. Nah, gigi.
Nah, peran gigi di dalam pencernaan makanan itu untuk apa dia? Fungsinya? Untuk mengunyah, Bu. Untuk mengunyah. Nah, gigi itu ada berapa jenis dia? 3, Bu. 3. Apa saja itu jenis-jenis giginya? Ada yang tahu? Giginya? Gigi kita ada 3. Ada gigi seri, nih yang di depan gede nih. Ada Taring, Bu. taring dan ada gigi Gigi geraham yang di belakang. Nah, fungsi dari gigi seri itu apa? Fungsi dari gigi seri? Merobek, Bu. Robek makanan. Gigi seri kok merobek makanan? Bu. Gigi seri untuk apa? Untuk Gigi mengunyah makanan. memotong makanan. Ya, gigi seri itu untuk memotong makanan. Terus kalau gigi taring, apa itu fungsi gigi taring? Merobek makanan, Bu. Untuk merobek makanan. Untuk mengunyah Ya. makanan. Gigi taring itu merobek makanan dulu ya. Nah, terus kalau gigi geraham? Mengunyah Untuk makanan. mengunyah makanan. Iya, gigi geraham itu menggilas atau mengunyah makanan. Itu dari fungsi gigi. Nah, gigi orang dewasa dan gigi anak-anak itu berbeda jumlahnya ya. Kalau anak-anak itu masih punya gigi susu. Gigi susu itu bisa tanggal, terus diganti dengan gigi selanjutnya gigi dewasa ya. Kalian yang anak-anak itu ada yang belum tanggal gigi, ada yang belum lepas giginya. Sudah semua menjadi Ada, Bu. mengganti gigi. Udah, Bu. Sudah. Bu. Selain gigi, apalagi yang ada di mulut untuk mencerna makanan? Lidah, Bu. Lidah. Lidah. Apa fungsi dari lidah? Untuk mendorong Merasakan suatu makanan, Bu. Apa? Satu-satu Mika? Merasakan makanan. Makanan. Iya. Coba Mika dulu, apa fungsi dari lidah? Iya, mendorong makanan. Jaya, apa fungsi lidah tadi? Untuk mencicipi makanan. Ya, untuk lidah itu juga sebagai indera pengecap ya. Lidah itu bisa Mendorong membedakan, makanan juga, Bu. lidah itu bisa membedakan rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa asam. Itu adalah fungsi dari lidah. Lidah juga untuk mendorong makanan. Selain itu lidah untuk apa juga membolak-balik makanan saat dikunyah oleh gigi. Udah? Udah, Bu. Setelah lidah apa lagi? Udah, Bu. Setelah lidah? Ludah, Bu. Ludah. Nah, apa fungsi dari ludah atau air liur dalam proses pencernaan Untuk makanan? melicinkan makanan. Apa? Untuk melicinkan makanan. Ya, bisa untuk melicinkan makanan agar mudah ditelan. Selain itu, apa fungsinya lagi? Menghasilkan enzim apa lidah tersebut? Nah, lidah itu mengandung, lidah atau air ludah itu mengandung yang namanya enzim petialin. Nah, disebut apa? Enzim apa, Nana? Tersialis. Petialin. Apa? Petialin. Ya, ludah itu mengandung enzim petialin atau amilase. Ya, ludah mengandung enzim petialin atau amilase. Nah, fungsi dari enzim tersebut adalah untuk memecah karbohidrat secara kimiawi menjadi maltosa. Nah, apa fungsi dari enzim amilase? Apa fungsinya, sayang? Memecah karbohidrat menjadi maltosa. Sudah? Udah, Bu. Iya. Nah, setelah dari mulut, makanannya masuk ke mana? Ke kerongkongan, Bu. Ya, ke kerongkongan. Nah, kerongkongan tersebut itu adalah saluran yang membawa untuk makanan dari mulut masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan apa yang dilakukan oleh kerongkongan terhadap makanan?
Membawa arah makanan ke lambung. Ya, yaitu membawa makanan ke lambung. Nah, gerakan apa yang dilakukan sehingga makanan itu mau terdorong ke lambung? Apa yang dilakukan? Gerak peristaltis. Ya, makanan itu melakukan gerak peristaltik namanya ya. Gerak peristaltik itu mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan tadi didorong kemana? Lambung. Ke lambung. Nah, ini Lambung. kenapa kecoret ya? Nah, ini adalah makanan lambung. Ini lambungnya. Bentar dulu ya. Nah, lambung itu terdiri dari dinding lambung. Nah, sekarang apa yang terjadi pada makanan setelah masuk ke dalam lambung? Apa yang terjadi pada makanan di lambung? Ada yang tahu? Nah, di mana letak lambung? Terlebih dahulu Ibu tanya dulu. Lambung itu letaknya di mana? Tidak ada, Bu. Oh, di dada. Benar, Di perut, Bu. Ayo Abi, jangan asal menjawab ya. Jawabannya itu harus tepat. Kalau asal menjawab, enggak boleh. Nanti nilainya juga asal-asalan kan? Tolong dijawab dengan benar. Apa? Iya, Bu. Nah, di mana letak lambungnya, Rizky? Di perut, Bu. Di perut, Bu. Ya, lambung itu di perut, sayang, bukan di dada ya. Lambung itu letaknya di perut, yaitu di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri. Itu di bawah sekat rongga badan atau diafragma. Nah, di dalam lambung itu, makanan itu akan mengalami proses pencernaan. Proses pencernaan yang bagaimana terjadi di lambung? Iya, di lambung itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Nah, seperti di mulut juga ada dua pencernaan tadi di mulut ya sayang ya. Ada pencernaan kimiawi dan ada pencernaan mekanik. Kalau di mulut, pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh ludah kalau di mulut. Nah, pencernaan kimiawinya itu dilakukan ludah. Dia dengan enzim apa tadi kalau di mulut? Ludahnya itu punya enzim apa? Baru tadi disampaikan. Udah lupa. Di mulut itu ludah menghasilkan enzim apa? Betialin atau amilase. Itu mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Itu untuk pencernaan kimiawinya. Terus kalau di pencernaan mekaniknya yang mengunyah makanan itu disebut mekanik. Udah jelas dulu. Enzim apa di ludah? Betialin atau amilase. Tolong diingat. Enzim apa namanya? Betialin atau laminase. Amilase, Ge. Bukan laminase. Tolong diingat baik-baik. Jangan sampai salah itu menyebutkan nama enzim. Ya, jangan diulangi lagi. Enzim amilase, betialin. Udah? Udah. Nah, itu terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Di lambung juga ada pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Secara kimiawi itu di lambung itu dilakukan oleh enzim-enzim. Nah, di lambung itu ada beberapa enzim juga. Nah, untuk pencernaan mekaniknya dilakukan oleh dinding-dinding lambungnya. Otot-otot pada dinding lambung itu melakukan pencernaan secara mekanik. Dia meremas-remas makanan oleh otot-otot dinding lambung. Dah, pencernaan mekanik di lambung itu terjadi
oleh otot dilakukan oleh otot lambung dengan meremas-remas makanan oleh otot-otot dinding lambung. Sudah? Ibu ulangi. Sudah, Bu. Pencernaan mekanik di lambung dilakukan oleh otot lambung dengan cara meremas-remas makanan. Sudah? Ada juga pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh enzim-enzim. Nah, enzim apa saja yang ada di dalam lambung? Vertikulus. Vertikulus enzimnya. Nah, di lambung itu terdapat getah lambung. Ya, dengarkan Ibu dulu sayang ya, Gek ya, tolong diperhatikan. Nah, di dalam lambung itu terdapat asam lambung namanya. Nah, asam lambung itulah yang mengandung enzim. Di dalam lambung itu ada beberapa enzim. Udah, getah lambung itu menghasilkan beberapa enzim. Getah lambungnya menghasilkan beberapa enzim. Sudah? Nah, enzim itu enzim apa saja sayang yang dihasilkan oleh getah lambung? Nah, ini kan lambung. Ini dinding-dinding lambungnya. Ini, nah di sini itu makanan itu diremas-remas oleh otot-otot lambung. Terus di dalamnya sini, di dalam lambung ini terdapat getah lambung. Udah, getah lambung itu yang ini menghasilkan enzim-enzim. Enzim apa saja yang dihasilkan oleh getah lambung? Nah, ini di sini ada di sini getah lambungnya ini di sini ini ada getah lambung banyak di sini. Yaitu menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan makanan. Enzim apa saja yang dihasilkan? Tadi tidak menyimak ya. Besok-besok kalau iya Jaya ya. Di sana itu ada enzimnya itu ada asam klorida salah satunya. Yang lain apa lagi? Apalagi selain asam klorida? Ya. Lipase. Besok-besok kalau Ibu meminta kalian menyimak, tolong disimak dengan baik yang Ibu tayangkan ya. Jangan sampai kalian nanti percuma menyimak tapi tidak ada yang kalian tangkap dari apa yang kalian simak ya. Nah, di dalam lambung itu ada getah lambung. Apa saja enzim yang dihasilkan? Tadi Jaya sudah menjawab yang dihasilkan itu adalah asam klorida ya, salah satunya. Yang lain apa lagi? Lipase. Ada enzim lipase, lagi enzim apa? Enzim renin. Ya, enzim renin. Terus? Pepsin. Pepsin. Iya, bagus sekali Rizky ya. Di lambung itu ada yang namanya enzim pepsin, enzim renin, lipase, dan asam klorida. Keempat enzim ini mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda ya. Nah, kalau kita mulai dari enzim pepsin, apa fungsi dari enzim pepsin? Apa fungsi dari enzim pepsin? Untuk memecah protein. Ya, pepsin itu berfungsi untuk memecah protein. Bagus sekali Rizky. Terus kalau enzim renin, apa fungsi dari enzim renin? Iya, Jaya, coba dikelaskan. Untuk memecah protein susu, Bu. Iya, bagus Jaya ya. Kalau enzim renin itu memiliki fungsi untuk memecah protein susu. Terus kalau enzim lipase, kalau enzim lipase apa fungsinya sayang? Untuk mencerna lemak. Iya, bagus Rizky, untuk mencerna lemak. Nah, yang terakhir asam klorida. Apa fungsi dari asam klorida? Berfungsi
mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Ya, mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Nah, terus selanjutnya apa yang terjadi pada saat makanan tersebut? Nah, setelah tadi dilakukan berbagai hal itu, selanjutnya makanan zat-zatnya itu akan diserap oleh tubuh ya. Asam lemak itu diserap oleh getah bening, terus pembuluh getah bening itu akan membawanya ke darah. Sudah jelas dulu sampai di sana tentang lambung? Udah, Bu. Nah, ada yang tanya? Udah, Bu. Dabu. Tidak, Bu. Nah, setelah lambung itu ada organ pencernaan selanjutnya. Kok langsung usus? Kok langsung usus besar, sayang? Setelah lambung apa dulu? Usus halus. Iya, setelah lambung itu usus halus dulu ya. Nah, usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Duodenum, Ibu perbesar. jejunum, ileum. Nih, sudah kelihatan? Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Nah, duodenum ini disebut dengan usus 12 jari. Jejunum ini, yang ini, jejunum ini disebut dengan usus kosong. Terus yang ileum ini, yang paling bawah ini sebelum usus besar itu namanya usus penyerapan. Duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Sudah jelas, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Di dalam, coba diperhatikan, di dalam lambung itu juga di dalam usus halus dihasilkan juga enzim-enzim. Ya, di usus halus itu dihasilkan juga enzim-enzim. Ada enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi amilum. Nah, enzim tripsin itu mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tolong dulu yang tidak bicara bisa dimatikan mikrofonnya, sayang ya, biar tidak mengganggu temannya yang lain. Nah, terus di dalam usus ini terjadilah penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu diserap oleh usus penyerapan atau ileum. Nah, itu akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, setelah usus halus, organ pencernaan kita selanjutnya apa? Yang ini. Besar. Usus Besar. besar. Nah, di usus besar itu fungsinya untuk apa? Nah, proses pencernaan makanan apa saja yang terjadi di usus besar? Untuk mengatur kadar air. Iya, bagus Gak Astia. Di dalam sana itu, di dalam usus besar itu terjadi pengaturan kadar air dari sisa pencernaannya. Kalau terlalu becek, dia terlalu banyak air, airnya itu akan diserap oleh usus besar. Nah, selain itu, selain mengatur kadar air, apalagi proses pencernaan makanan yang terjadi di usus besar? Sisa pencernaan adanya bakteri yang mempunyai peran berbusukan atau sisa pencernaan menjadi kotoran. Gak Asti, nanti tolong bacanya lebih fokus ya sayang ya, biar lebih terurut dan lebih teratur ya. Nah, ada yang bisa untuk memperbaiki struktur katanya biar mudah dimengerti? Saya, Bu.
Ya, coba Bi. Fungsi utama usus besar yaitu untuk mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Jika berlebihan, maka air dalam sisa pencernaan tersebut akan diserap oleh usus besar. Demikian juga dengan kondisi sebaliknya. Di dalam usus besar terdapat adanya bakteri coli. Bakteri coli yang mempunyai peran membusukkan atas sisa pencernaan menjadi kotoran. Iya. Nah, selain dia itu mengatur kadar air dalam sisa-sisa pencernaan itu, di dalam usus besar itu juga terjadi pembusukan makanan oleh bakteri coli atau Escherichia coli. Nah, bakteri coli itu berfungsi untuk membusukkan makanan, sehingga makanan itu menjadi lembek, sehingga nanti mudah dikeluarkan oleh alat pencernaan kita yang terakhir apa? Terakhir? Untuk mengeluarkan zat sisanya apa? Kotoran. Alat pencernaannya sayang, salurannya. Anus. Iya, anus. Benar sekali. Nah, di sana di usus besar ini selain dia mengatur kadar airnya, juga ada pembusukan. Di dalam usus besar udah ada usus buntunya. Nih, usus buntunya. Jadi kalau ini dia mengalami infeksi, maka usus buntu ini harus dipotong ya, harus diangkat. Nah, setelah dia mengalami pembusukan, lalu makanan itu dikeluarkan oleh anus. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu tadi fungsi kita ya. Kalau kita tidak belajar tentang organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya itu, kita tidak akan tahu apa saja organ pencernaan yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, kita juga tidak akan tahu kan proses apa saja yang dialami makanan yang kita makan setelah makanan tersebut masuk ke dalam mulut. Nah, kalian juga tidak akan tahu bagaimana kalian juga tidak akan tahu kalau kalian tidak belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Itu tadi manfaat kita mempelajari organ pencernaan pada manusia. Kita jadi tahu banyak hal ya. Nah, sekarang kalau kalian memang sudah paham tentang organ pencernaan pada manusia, dan sekarang silahkan Ibu minta kalian untuk membuat rancangan. Poster tentang organ pencernaan pada manusia. Ibu share dulu. Sebentar. Nah, Ibu kan sudah membagikan LKPD-nya. Nah, sudah dibagikan LKPD-nya. Ayo berlatih di nomor yang ketiga itu sudah ada kolom untuk kalian membuat. Kelihatan LKPD yang Ibu bagi share screen-nya sudah kelihatan? Dah, Bu. Nah, sudah di sana ada kolom. Kalian silahkan merancang sebuah poster di kolom tersebut tentang salah satu organ pencernaan pada manusia lengkap dengan fungsinya. Salah satu ya, diisi fungsinya di sana ya. Halo. Nah, masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Semangat. Nah, itu kita sekarang Ibu punya permainan. Namanya permainan darat, laut, dan udara. Ingat baik-baik, diperhatikan baik-baik. Ini memerlukan konsentrasi dan fokus ya. Nah, kalau Ibu bilang darat, kalian jawab gajah. Jawab apa? Gajah. Nah, kalau Ibu bilang laut, kalian jawab hiu. Nah, kalau Ibu bilang udara, kalian jawab elang. Sudah? Kalau darat itu gajah, laut hiu, udara elang. Nanti siapa yang Ibu tunjuk, silahkan langsung dijawab. Jangan sampai salah atau terlambat menjawab. Sudah siap? Sudah, Bu. Konsentrasi. Sekarang kita mulai ya.
Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Abi, laut. Hiu. Ya, bagus Yu. Konsentrasinya masih bagus. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Jaya, udara. Jaya, udara. Oh, Jaya sinyalnya hilang. Ya, kita ulang lagi. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Mika, laut. Oh, kenapa setiap yang apa Mika? Iya benar. Sekarang darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Jaya, udara. Jaya, udara. Halo Jaya, tolong konsentrasinya sayang. Oh, keluar dia dari Meet. Ada banyak yang keluar hari ini. Kita ulang lagi ya. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Rizky, udara. Elang. Ya, bagus Rizky. Oh, mana lagi teman-temannya ini pada keluar dari Meet ya. Enggak apa, mungkin karena sinyal. Kita lanjut lagi ya pelajarannya ya. Kita tunggu teman-temannya masuk lagi. Saya sekarang kita lanjut. Siapa tadi yang sudah selesai membuat posternya? Silakan. Saya, Bu. Nah, ya kalian tampilkan posternya. Yang lain silakan nanti untuk memberikan tanggapan apakah bentuknya sudah tepat, fungsinya sudah tepat. Ya, siapa yang mau pertama? Mika udah nunjukin. Ayo Mika, coba ditunjukkan dulu posternya. Iya, Mika menggambar apa itu sayang? Dibuka dulu mikrofonnya Mika, itu masih mati mikrofonnya. Bulut. Ya, coba ditunjukkan ke atas lagi Mika biar kelihatan gambarnya. Iya, yang lain udah lihat gambarnya Mika. Mika, sekarang coba dibacakan fungsi dari mulut. Ya Mika, fungsi dari mulut sesuai dengan gambar yang Mika buat itu. Abi Manius, bentar dulu Mika, tolong dimatikan mikrofonnya Abi biar tidak ribut. Ya silakan Mika dibacakan. Mulut manusia dimulai dengan sepasang bibir, atas dan bawah. Mulut membantu mengambil makanan dan merupakan struktur yang Anda rasakan. Apakah asin, manis, dan pahit? Terus? Sudah? Itu saja? Iya. Tadi Mika menggambar mulut. Terus dia bilang kalau mulut itu fungsinya mengambil makanan dan merasakan manis, asam, asin, dan pahit. Ada lagi yang bagaimana yang dibuat Mika sudah tepat atau belum? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada yang membuat mulut yang sama? Iya. Fungsi mulut itu mengambil makanan. Kalau yang merasakan asam, asin, dan manis itu apa? Tidak. Ya sayangnya, Mika nanti tolong diperbaiki itu. Yang merasakan asam, manis, dan asin itu adalah lidah, bukan mulutnya ya. Sudah jelas? Terus selanjutnya ada lagi yang membuat struktur organ pencernaan yang lain. Gambar organ yang lain. Selain mulut. Rizky gambar apa Rizky? Jadi lambung. Coba diperlihatkan dulu poster lambungnya Rizky. Mana? Lambungnya iya kecil sekali lambungnya. Nah silakan dibacakan fungsi lambung yang Rizky buat. Yang lain tolong didengarkan ya. Bagian lambung ventriculus mempunyai bentuk seperti halnya kantong. Letak lambung yaitu terletak di dalam ronggang perut, enggak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat rongga badan. Dikarenakan pada bagian lambung, makanan yang masuk mengalami proses pencernaan yang mana dinding lambung yang penuh dengan otot-otot akan berkontraksi dan
mengaduk-aduk makanan tersebut. Selain daripada itu, dinding lambung akan mengeluarkan getah yang dikenal dengan sebutan getah lambung. Dan getah ini mengandung persin, renin, ukase, dan asam klorida untuk memecah protein susu, sedangkan ikase mempunyai fungsi untuk mencerna lemak. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Iya, Bang Rizky, ada yang mungkin bagaimana yang lainnya sudah jelas yang disampaikan Rizky? Sudah tepat fungsi lambung dengan gambar lambungnya sudah tepat? Sudah. Nah, benar sudah tepat. Sudah. Sekarang siapa lagi yang mau menunjukkan? Sudah semua? Saya, Bu. Ya, coba Abi. Abi menggambar apa? Gambar lambung. Ini gambar Lambung juga. usus, Bu. Usus Usus besar. apa? Usus besar mana gambarnya? Ini, Bu. Coba ditunjukkan. Iya, usus besar. Itu fungsinya sudah dibuat, tolong dibacakan fungsinya. Yang lain disimak ya. Kalau salah dikoreksi ya. Kalau salah fungsinya ya. Ya, Bu. Iya. Bacakan Fungsi Abi. utama usus besar yaitu untuk mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Jika berlebihan, maka air dalam sisa pencernaan tersebut akan diserap oleh usus besar. Demikian juga dengan kondisi sebaliknya. Di dalam usus besar terdapat adanya bakteri coli. Bakteri coli yang mempunyai peran membusukkan atas sisa pencernaan menjadi kon. Ya, itu fungsinya menurut Abi. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bagaimana Mika? Sudah tepat yang disampaikan oleh Abi itu tentang gambar usus besar dan fungsinya sudah tepat atau belum Mika? Sudah. Sudah. Rizky sudah tepat atau belum itu gambar dan fungsi dari usus besar yang disampaikan Abi? Sudah, iya. Itu tadi berarti kalian sudah bisa untuk menggambar poster tentang saluran pencernaan dan fungsinya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Senang, Bu. Senang. Masih bersemangat? Masih. Masih. Ya udah. Tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Rizky, apa saja yang sudah kalian kamu pelajari dari pembelajaran tadi? Apa saja yang sudah bisa kamu tangkap dari pembelajaran tadi, Rizky? Iklan. Terus? Apalagi? Abi, apa yang sudah kita pelajari? Dari iklan. Iya, organ pencernaan pada manusia. Kita sudah belajar iklan dan organ pencernaan pada manusia. Iklan itu ada berapa jenisnya, Rizky? 3. Berdasarkan, ya, ada yang berdasarkan isinya. Ada iklan apa saja dulu? Berdasarkan isinya. Iklan penawaran niaga. Ya, iklan penawaran atau niaga. Terus? Iklan layanan masyarakat. Terus? Iklan pengumuman, Bu. Iklan pengumuman. Iya, bagus. Habis sudah menambahkan. Nah, jadi semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya. Nah, kalian sudah dapat banyak pengetahuan baru. Sekarang dari materi yang kita pelajari tadi, dari iklan, dari organ pencernaan pada manusia, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Sudah jelas? Bu. Ya, sudah paham ya? Ya udah, kalau gitu sekarang untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah kita bahas tadi, sekarang Ibu akan membagikan pranala untuk kegiatan evaluasinya. Nah, Ibu bagikan pranalanya di WA Group. Silahkan kalian buka WA Grupnya, lalu buka pranala yang Ibu bagikan, terus dikerjakan. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, di sana ada 6 soal. Ibu kasih kalian waktu 10 menit cukup? Ya, karena 6 soal, 1 soal 1 menit itu sudah lama.
Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan 6 soal dari evaluasinya. Nah, silakan dikerjakan evaluasinya 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nah, ini ini dia evaluasinya. Share. Sudah kelihatan? Nah, Sudah, Bu. sudah. Sudah, Bu. Ini bentuknya evaluasinya seperti ini. Prabu. Kan? Sudah selesai. Sudah, Bu. Kita lihat dulu ya. Ada 15 referensi. Kita lihat nilainya. Mana ini? Nilainya ada 80, 70, 100, 80. Iya, bagus-bagus semua nilainya ya. Sudah dilihat hasilnya? Sudah dilihat. Benar, udah semua lihat hasilnya. Udah, Bu. Iya. Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang dapat nilai 100? Saya, Bu. Iya, Saya, Abi Bu. dapat. Iya, bagus, Jaya dapat 100. Tepuk tangan buat Jaya dan Abi. Ada yang dapat 60? Tidak ada ya. Nggak ada, Bu. Karena tidak ada yang dapat nilai 60, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai dan kita sudah tuntas semua di atas KKN. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu mau sampaikan dulu evaluasi pembelajaran yang tadi. Tadi selama pembelajaran itu Rizky itu sudah sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jaya sangat aktif, yang paling aktif itu Rizky. Ibu kasih sebuah bintang untuk Rizky. Penghargaan karena Rizky paling aktif dalam pembelajaran kali ini. Nah, saat pembelajaran itu juga banyak yang lain-lain. Itu Ibu lihat Abi. Dan tadi meskipun dia aktif, tapi kebanyakan lain-lainnya. Itu G Astim keluar dia. G Astim itu dari tadi lain-lain terus, nggak fokus belajarnya. Besok-besok jangan seperti itu lagi ya. Kalian harus tetap fokus untuk belajar, jangan lain-lain. Sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, selanjutnya sekarang untuk tugas kalian di rumah, kalian silahkan lanjutkan ayo berlatihnya yang nomor 1 dan 2. Nanti bisa minta bantuan untuk dibimbing oleh orang tua atau kakaknya ya. Setelah selesai dikerjakan, kalian foto dan kirimkan hasilnya ke WA Ibu. Sudah? Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu untuk meningkatkan Tugas apanya, Bu? ya udah yang itu yang Tugas apanya? ayo berlatihnya Anggra ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Udah jelas? Nah, sekarang sebelum diakhiri pembelajaran ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyanyikan lagu daerah. Siapa yang mau? Saya, Bu. Iya, silakan. Rizky mau nyanyi apa? Miang-miang, Bu. Ya, miong-miong silahkan dimulai. Miang. Gede. Ikul gede. Gue mau kokoh kerang. Sana rusuh. Jo, neng jo. Jenang kol ditunengeng. Ya, terima kasih Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Nah, tadi kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar iklan, organ pencernaan, sudah bermain juga darat, laut, udara. Nah, untuk besok kita akan bertemu di meet yang sama, jam yang sama dengan materi yang berbeda. Nah, untuk besok kita akan membahas tentang cara merawat organ pencernaan pada manusia. Tentang tanggal lagu mayor dan iklan. Masih iklan besok ya. Besok kita belajar tentang cara merawat organ pencernaan pada manusia, terus tangga nada mayor dan iklan. Jadi silahkan nanti pelajari itu untuk persiapan kalian belajar besok. Sudah jelas? Sudah, Bu. Karena tadi pembelajaran sudah diawali dengan doa, maka sebelum menutup pembelajaran ini kita akan berdoa
mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Ibu minta sekarang tadi karena yang paling aktif itu Rizky. Sekarang silakan Rizky pimpin temannya untuk menutup untuk doa menutup pembelajaran. Silakan Rizky. Sebelum kita menyudahi pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizky. Nah, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita kali ini. Terima kasih karena kalian sudah aktif belajar, sudah semangat belajar. Kita akan bertemu lagi besok di Meet yang sama, di jam yang sama dengan materi yang berbeda. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, selamat pagi. Sampai berjumpa besok. Ya, terima kasih anak-anak ya bantuannya hari ini meskipun sangat sulit dan keluar masuk terus. Terima kasih bantuannya. Sekarang kalian boleh keluar dari Meet ya. Pembelajarannya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya.